Semangat pagi, Ibu Bapak, Koko Cici, Ani, Didi. Salam bahagia, sejahtera untuk kita semua. Untuk Namo Buddhaya. Mari kita awali dengan memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia, hari ini saya diundang hadir bersama-sama ibu bapak saudara-saudara di Wihara Samadhidhamma, sebuah wihara yang sudah lama, wihara yang tumbuh berkembang, dan satu kebahagiaan tersendiri buat saya secara pribadi bisa hadir di wihara ini. Saya sudah disebutkan namanya tadi, Mulyadi Omar, nama yang unik, belakangnya Omar. Saya lahir di Jakarta, saya tinggal tidak jauh dari sini, cuma 2 belokan, belok kiri, belok kanan. Tinggal di daerah Pacinko, tahu Pacinko? Pasukan Cina Kota, daerah Gelodok, di Pejagalan. Oke, dan kesempatan ini saya mau bentuknya sedikit berbeda dengan Dhamma Duta yang lain. Kita akan diskusi mengenai percaya atau yakin. Saya mau bagi kelompok supaya ibu bapak saudara-saudara bisa lebih mengenal barangkali. Boleh kita diskusi bagi kelompok. Di sini yang pria ini ada 45, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang wanita 45, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 tambah 13, 27 kurang lebih 30. Kita bagi 5 kelompok, boleh 1 kelompok 6. Yang di sini yang wanita boleh bagi 6 kelompok, yang pria bagi 6 kelompok, nanti gabung. Oke, tolong dibantu pengurus. Boleh hitung 1, Cici boleh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh hitung dari 1, 3, 4, 5. Lanjut 7, 7, 10, 13. Yang ganjil ketemu yang ganjil, yang genap ketemu yang genap. Di sini juga boleh 1, 2, 3, 4. Lanjut. Ya, silahkan langsung bisa dimulai. Lanjut terus. Hitung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Oke, yang genap ketemu yang genap, yang ganjil ketemu yang ganjil. Saya izin berdiri ya. Silakan. Yang ganjil sudah. Yang ganjil dibagi lagi 1, 2, 3, 4, ketemu lagi genap sama ganjil nanti. Agak cepat mengingat waktu. Sudah? Sih boleh bertiga sini. Ya, ini bertiga lagi, terus bagi lagi 3 per 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sisanya boleh gabung 4 di sini. Langsung bagi 6 kelompok, 5 grup. Silakan langsung bagi aja, nggak apa-apa, bebas. Yang ganjil dulu ketemu yang ganjil, sudah dibagi 2, dibatasi. Angka ganjil ketemu angka ganjil, angka genap ketemu angka genap. Ganjil sudah.
Oke, yang gelap sini ya berarti ya. Oke. Dibagi lagi 2 kelompok 3-3. Boleh 3-3. Kelompoknya saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh gabung 1 di sini. Cepat, agak cepat, nggak apa-apa, bebas aja. Yuk, cowok sama cewek nggak apa-apa ya buat lingkaran. Sisanya boleh gabung ke sini pokoknya. Tadi mana 1, 2, mana lagi ini kelompok 1 siapanya? Jadikan kelompoknya. Kelompok sini, siapa? Yuk, namanya. Ini sudah berapa? Ya 6, yuk gabung. Nah ini bikin 6 lagi, 3, gabung lagi. Boleh kemari kok. Ya, gabung sama yang ini. Agak majuan ya, agak majuan. Boleh buat lingkaran. Gabung, boleh. Buat lingkaran, langsung buat lingkaran. Di sini ada 4 gabung dengan yang sebelah sini. 4 ya, gabung. 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3 saja boleh. Pindah 1, 3. 3 dengan 3, Cici boleh pindah ke sana. 3. Yuk, siapa adik? Oke. 1, 2, betul ya, sudah ya. Buat lingkaran, langsung buat lingkaran. Lingkaran kecil. Kayak pelingkup ya. Boleh diminta kertasnya. Sudah? Buat lingkaran Ci, maju. Buat lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4. Ini 7. Ini berapa? 7. Ini 6. Ini mau gabung atau mau tetap di tempat? Situ aja, oke. Oke. Dibagi 2 dulu, dirobek, dibagi 2 kertasnya. Dirobek, dibagi 2. Kertasnya, HVS-nya boleh dibagi 2 dulu, dirobek. Oke. Sekarang boleh berkenalan dulu. Sudah saling kenal dulu? Belum. Nah, ya kan, kenalan dulu deh. Silakan, jangan sungkan. Kenalan, salaman, namanya siapa, tinggalnya di mana. Oke. Temukan dulu dong, kenalan. Oke. Tolong dipilih kelompoknya, ketuanya atau ketua kelompok, ketua grupnya dipilih. Boleh saling. Boleh dipilih. Siapa namanya? Nama. Sudah? Ayo dipilih. Saling tunjukkan. Oke, sudah. Ketuanya sudah. Oke. Oke, dicatat dong nama. Sekalian didiskusikan nama kelompoknya apa. Tolong didiskusikan, dipilih nama kelompok, nama grupnya. Ya, silakan didiskusikan mau kasih nama grupnya apa. Ayo silakan, bebas. Nama grupnya bebas. Dan dicatat nama-nama anggotanya juga, nama kelompoknya, nama ketua, nama anggotanya dicatat. Dicatat namanya satu-satu supaya tidak lupa. Sudah dapat namanya? Oke, silakan dicatat. Silakan dicatat nama kelompoknya atau nama grup, nama ketua, dan nama anggotanya siapa saja. Oke. Sudah. Sekarang tugas yang lain adalah ada 2 pertanyaan. Mohon perhatian sebentar. Pertanyaan yang pertama, apa yang
Anda ketahui tentang agama Buddha atau ajaran Buddha? Itu pertanyaan pertama. Sudah dicatat, boleh pertanyaannya? Yang kedua, seberapa lama Anda mengenal ajaran Buddha? Seberapa lama Anda mengenal ajaran Buddha? Oke, pertanyaan yang ketiga. Pertama, sudah? Apa yang Anda ketahui tentang ajaran Buddha atau agama Buddha? Yang kedua, seberapa lama Anda mengenal ajaran Buddha? Yang ketiga, seberapa besar, yang ketiga, Anda percaya atau yakin terhadap ajaran Buddha? Anda percaya atau yakin? Yang keempat, seberapa besar persentasenya jika Anda percaya atau seberapa besar persentasenya jika Anda yakin? Oke, 4 pertanyaan, betul ya? Silakan didiskusikan, masing-masing harus aktif. Silakan. Waktunya 10 menit hingga 15 menit untuk diskusi. Mulai dari sekarang. Tadi ditanya pertanyaan pertama, apa yang kita ketahui tentang agama Buddha? Pertama tadi kan, jadi tahu agama Buddha apa ya? Apa aja? Dari kecil memang agama Buddha, cuman selama tua ini baru kelihatan, tapi yakin. Berarti dari kecil. Iya, dari orang tua. Jadi jarang Tapi yakin. Saya bikin foto dulu ya, kita sama-sama foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foto dulu ya sebentar ya. Gaya bebas. Satu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Gabung aja. Ini aja kok gabung. Sebentar kita bikin foto dulu ya, sama-sama gaya bebas. Ayo gabung tuh, kenalan dulu. Namanya siapa? baru-baru berarti. Jelaskan ya, ketua nomor jelaskan ya. Cirebon.
orang tua lah ya. Kadang kan ada yang tidak satu keluarga mau bisa memang udah bukan komen ya. Yes. Ya. Ya. Iya betul. Cuma kan sekarang jadi agama. Kalau orang yang kenal agama Buddha ya itu udah pasti lah. Saya kan dia nggak hanya orang, tapi memang ya kalau nggak percaya ya kita lihat si agama Buddha memang tadi yang Udah, ini wah luar biasa tuh Pak. Ini nama keluarga apa? Nama kelompok, nama grupnya Baca. Baca. Oh, Baca. Ini Baca. Oke, ya Bapak. Sudah selesai? Belum? Apa yang kurang? Apa pertanyaan lagi? Udah finish? Dikit lagi. Kan lebih pas kan? Itu sih dari saya. Mungkin ada yang lain kan harus percaya dulu baru yakin kan? Iya kan? Gitu kan? Kalau yakin kan udah di atas percaya. Oke, Kalau kenal mungkin boleh dibantu mikrofon satu lagi. Siapkan dulu. Nanti tiap kelompok akan presentasikan hasil diskusinya. Nanti terakhir kesimpulan finalisasinya seperti apa gitu ya. Oke. Siapa yang sudah selesai kelompoknya boleh angkat tangan. Yang sudah selesai, ini sudah selesai. Sudah dua kelompok selesai. Sudah finish. Oke, sudah. Oke, boleh 3 menit lagi ya. Oke. Yang sudah selesai kelompoknya boleh tepuk tangan dong. Yang sudah selesai boleh tepuk tangan. Mantap. kamu videonya salah. Oke, duduknya boleh menghadap ke sana. Menghadapnya ke sana, saling menyamping. Ya. Sudah. Oke. Grup siapa yang mau pertama kali presentasikan? Bebas? Sudah, oke. Pengurus nanti boleh menjadi apa ya? menjadi juri atau duduk saja. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nama kelompoknya apa? Ya. Nama budaya. Ya. Oh ya. Perkenalkan, Ya, saya izin berdiri. Oke. perkenalkan Romo, grup kita namanya Ipasiko. Egi Pasiko. Oh. Oke. Nama saya Sandaya dari Medan. Sebagai ketua. Ya. Oke. Nama kelompoknya dikenalin dong satu-satu. Anggotanya. Namanya Ci Maria. Saya nama Mariani.
Yang lain ini dari Lampung. Lampung, Medan, Lampung. Oke, Sumatera. Oke. Kemudian yang kedua Cipimping ya, Dari Jakarta. Jakarta. Ketiga Citanti dari Riau. Riau, Kepulauan Riau. Lanjut. Kemudian Koyandi dari Jakarta. Lanjut Goheri dari Jakarta. Sama dari Liu dari Cirebon ya. Wow, tepuk tangan dong. Nusantara. Ada dari Riau, Lampung, Medan, Jakarta, sama Cirebon. Ya banyak dari Sumatera. Oke, silakan pertanyaan yang pertama dijawab dan seterusnya. Tadi pertanyaan pertama apa yang kita ketahui tentang agama Buddha? Oke, yang lain boleh dengar. Kalau misalnya mau nambahkan boleh, mau membantah juga boleh. Kalau tidak setuju gitu ya, silakan. Yang tadi setelah kita sharing, agama Buddha itu real, sesuai dengan grup kita namanya Hipasiko, itu sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita harus meyakini dan percaya. Kemudian kalau memang kita harus datang dan buktikan sendiri, itu untuk kita sih secara kehidupan sehari-hari. Tadi ada kalimat meyakini dan percaya. Sebenarnya percaya dulu dengan yakin, ya percaya, yakin atau yakin percaya atau sama. Itu nomor 3 juga Pak ya. Tadi Iya. di pertanyaan ketiga, kalau tadi kita sharing, kita percaya dulu dan yakin. Oke, Dua-dua. siap. Nah, kalau yakin kan udah lebih tinggi. Tapi yang pertama tetap kita percaya dulu. Oke. Makanya kita di agama Buddha. Yang keduanya, sorry keputus. Yang kedua pertanyaannya, seberapa lama? Berapa lama kita mengajar ajaran agama Buddha? Mengenal. Iya. Tadi ada beberapa versi. Ada yang dari kecil memang dari orang tua. Ada juga yang baru aktif di beberapa tahun terakhir Pak. Oke. Itu Romo. Iya, siap. Oke. Kemudian yang keempat, seberapa persen keyakinan kita? Kita yakin 100% Pak. Di agama 100%. Buddha. Ya. Semuanya tuh cuma satu orang. Semua Pak. Semua tuh karena yakin. Ada yang mau menanggapi, menambahkan barangkali? Silakan. Bebas. Kita bebas. Ya. Salah tidak akan disalahi, benar tidak akan dapat hadiah. Oke. Cukup? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Tepuk tangan buat Hipasiko. Siapa yang mau lanjut? Kelompok mana? Silakan. Ayo, belum. Oke. Sebelah sini. Wah, di sebelah kiri saya itu. Oke, silakan dikenalkan. Menghadapnya ke sana saja. Ya. Nama budaya semua. Ya, ini nama grup kami, grup Meta. Ketuanya saya, Vincent. dari Palembang. Terus membernya ada Siapa? Nova. Oke. Kenali dari Palembang. Oh. Nova dari Jakarta. Viviani dari Jakarta. Jakarta. Oke. Satu lagi. Jakarta. Jakarta Palembang. Oke. Wong itu kalau Jambi, wah Sumatera semuanya. Oke. Silakan. ya, dari diskusi kami tadi dari yang pertama mengenai apa yang Anda ketahui mengenai agama Buddha. Jadi setelah diskusi tadi ajaran Buddha adalah ajaran kebenaran tentang cinta kasih, berbuat kebaikan, tidak berbuat jahat, berbanyak kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Oke. Oke, terus yang pertanyaan kedua tadi seberapa lama Anda mengenal ajaran Buddha? Itu sekitar lebih dari 2 tahun. Rata-rata sekitar lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Ya, lalu pertanyaan 2 sampai berapa tahun? beda-beda sih. Di rata-rata saja. Di Di rata-rata atas 2 tahun. sampai 2 tahun ya. Mau sampai kapan gitu? 2 tahun. Oke, pertanyaan yang menjebak itu. Oke, lanjut.
Terus pertanyaan yang ketiga, Anda percaya atau yakin? Kita dari 6 orang ada yang yakin dan 1 yang percaya. Jadi, Sebentar diulang. 6 orang yakin, 1 orang percaya. Oke, that's okay. Hidup adalah pilihan. Gak apa-apa. Lanjut. Ya, tidak harus percaya kan? Tidak harus yakin kan? Iya, silakan. Terus yang terakhir, berapa persentasenya yang yakin 100%? Yang percaya 50. Tepuk tangan. Gak apa-apa. Ini luar biasa, harus berani mengungkapkan. Oke. Boleh alasannya kenapa 50% percaya? Pasti ada alasan toh? Ya, silakan. Nama budaya Romo. Nama budaya. Kalau saya sih saya masih muda ya, jadi Oke. Gak apa-apa. masih mau mencari-cari apa itu gaya dari value atau Yes. saya petik dari itu Oke. Oke, tadi namanya siapa? Edward. Terima kasih Edward. Tepuk tangan untuk Edward. Tinggal di sebelah kanan saya. Siapa yang mau lebih awal? Oke, silakan. Mikrofonnya tolong dibantu, diberikan. Nama budaya Romo. Nama budaya. Perkenalkan, nama grup kami ini adalah grup Macan. Macan. Kebetulan ada logonya juga. Macan yang dengan metal. Jadi kalau mau gigit dia permisi dulu. Oke, silakan. Oke, saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Duta Mato. Selanjutnya ada Ko dan Ko Teddy ya. Ya, ada Ko. Dari mana kok Teddy? Jambi. Ada temennya kok. Ko dan Madi. Dari Ada dari Jambi juga. Jambi. Ci Vina ya. Dari Riau. Tadi ada yang dari Riau. Ci Indah. Jawanya mana? Tegal. Oke. Ada dari Cirebon tadi. Oke. Fani Saya Fani dari Jakarta. Jakarta. dan si Ajun. Pontianak dari Kalimantan Barat. Tepuk tangan dong untuk masalah. Ini lebih bersama. Ya silakan Bang. Iya, tadi pertanyaan pertama menjawab pertanyaan dari Romo tentang agama Buddha itu apa sih ya. Terus di kami kita coba diskusi bahwa agama Buddha ini tentang kita kasih, Yes. terus mungkin tentang logika, duka, hukum karma, dan edipasiko juga dengan kebaikan. Oke. Terus berapa lama kami mengenal agama Buddha? Saya sendiri baru. Terus beberapa dari kita diskusi itu mungkin kita dari 1 sampai ada yang sampai 40 tahun. Boleh dibilang barunya itu pengertian barunya itu bagaimana? Baru mengenal, saya juga baru mengenal, baru ikut. Berapa lama sudah ikut? Kalau saya sendiri itu baru setahun. 1 tahun. Iya. Sebelumnya di Saya sebelumnya di agama Katolik. Katolik. Di mana? Di luar kota atau di Jakarta? Saya di Jakarta. Jakarta. Iya. Oke. Terus untuk yang pertanyaan ketiga tentang percaya atau yakin dengan ajaran Buddha di kami ini kita diskusi, kita percaya dan juga yakin sih. Percaya berapa persen? Yakin berapa persen? Untuk yang presentasi di sini untuk pertanyaan keempat ini kita rata-ratakan untuk percaya dan yakin sekitar 85%. 85. Ya, karena sini Oke, cukup. ya. Cukup Bro. Tepuk tangan dong untuk Grup Macan. Selanjutnya terakhir tidak ada pilihan lagi. Tolong dibantu mikrofonnya iya. Silakan ketua kelompoknya. Nama budaya Romo. Nama budaya. Kita dari grup Samadhi. Singkatan sama bukan sama siapa. Nama saya Aruna dari Jakarta. Di sini ada Saya Reso dari Jakarta. Jakarta. Saya Ando dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Saya Heri dari Belitung. dari Jakarta. Dari Jakarta. Benar, ini Belitung sendirian.
Oke, nama kelompoknya tadi Karuna. Samadi. Namanya Karuna. Ya. Oke, silakan. Jadi nomor 1 tanyanya apa yang kita ketahui tentang ajaran Buddha. Jawaban kami ya tentang hukum karma, menjaga sila, sama yang terakhir pembebasan diri dari tumbal lahir di kelahiran ulang. Ya. Untuk pertanyaan kedua, berapa lama kita mengetahui ajaran Buddha? Rata-rata sih semuanya dari sekolah, dari keluarga, kebanyakan dari lahir sih. Kalau yang ketiga, apakah kita percaya atau yakin sama ajaran Buddha? Kalau dari jawaban kita semua sih kita dua-duanya percaya dan yakin. Dan berdasarkan jawaban kita tadi, kita pertama harus kembalikan nih, kita yakinin dulu, karena kita harus buktikan dulu nih bahwa ajaran Buddha itu beneran ada atau enggak. Kalau kita yakin, baru kita bisa percaya. Kita hasil diskusi kita tadi. Nah, kalau yang terakhir, persentase yakin sama ajaran Buddha, kalau di grup ini sih semuanya jawabannya 100% sih, atau ada satu bilangnya sepenuh hati. Itulah jawaban-jawaban dari grup kami. Terima kasih untuk semuanya luar biasa. Ada yang menarik ya, cuma satu yang berbeda. Yakin dulu baru percaya. Yang lain percaya dulu baru yakin, betul? Betul ya. Nah, tolong didiskusikan dulu. Dari kelompok sini bisa bertanya kepada grup Samadi, silakan. Yang lain juga boleh. Pribadi masing-masing juga boleh bertanya. Silakan. Ada? Kita bentuknya diskusi loh, bukan meditasi loh. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Grup Macan, silakan. Silakan. Ehibasiko. Ya. Yang mau bertanya boleh. Tadi penjelasannya yakin dulu baru bisa percaya. Yang lain saya harus percaya dulu baru bisa yakin. Jadi yang benar yang mana nih? Mau percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya? Sekarang apa sih bedanya antara percaya dan yakin? Menurut dari Karuna. Ya mana? Dari grup Samadi namanya Karuna. Oke. Kalau menurut saya sih, kalau yakin itu ada aksinya gitu. Contohnya lebih konkret. Kalau misalnya kita yakin dengan dharma, itu berarti kita udah melakukan dharma itu. Jadi kita lakuin dulu. Kalau udah percaya, kalau percaya dong, itu berarti kita akuin lah dharma itu ada, dharma itu bekerja. Cuma kalau yakin tuh udah dilakuin gitu. Oke. Yang lain? Setuju atau tidak setuju? Yang tidak setuju boleh katakan statementnya dari grup Samadi atau dari Karuna, boleh? Halo, kemana? Sok ini. Hello, everyone. Apakah masih ada orang di sini? Ayo silakan. Aktif dong. Silakan. Hand mikrofonnya tolong dibantu. Ya. Saya tahu Anda mau berbicara sudah dari dulu. Ya. Pasti mau berbicara. Kan benar kan? Udah gemes gitu bibirnya. Oke, silakan. Menurut pendapat. Iya. Pribadi saja nggak apa-apa. Dia mau nyampaikan yang tadi dari diskusi itu. Iya. Ada sebutin kalau percaya itu lebih logika. Logika. Percaya lebih logika. Kalau yakin itu lebih feeling. Feeling. Tadi menurut. Oke. Kalau tadi itu. Iya. Kasih mikrofonnya, nggak apa-apa Cik, bicara aja.
Kalau yakin itu, Menurut saya yakin itu udah mendasar, jadi kita udah tahu dan itu adalah kenyataan, iya. bukan sesuatu yang diraba-raba. Tapi kalau percaya cuma orang bilang oh itu percaya, tapi tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan hati nurani, tidak berdasarkan apa yang saya lihat, ya seperti dari situlah tidak berdasarkan hipasi. Oke, bisa diterima? Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, menarik sekali. Boleh menghadap sini sebentar. Tadi sudah kenalan, sudah saling mengenal, jadi nanti kalau pulang yang mau nebeng boleh nebeng gitu ya. Karena sudah kenal, kalau belum kenal kan sungkan gitu, mau ikut kok sekalian lewat dong, ikut misalnya gitu. Oke, apa yang Anda ketahui tentang ajaran Buddha? Banyak orang bicara tentang Dhammapada yang sangat populer di syair 183, Sababapasa Akarana. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, bersihkan pikiranmu sendiri. Ini ajaran para Buddha. Banyak orang mengenal sampai di situ, betul? Itu populer sekali. Agama Buddha mengajarkan jangan berbuat jahat loh. Apakah hanya sekedar mengajarkan jangan berbuat jahat, menganjurkan banyak berbuat baik? Ternyata kalau kita lebih dalam lagi, Sang Buddha sejak 2500 tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita tentang ada 8 kondisi dunia. Suka, duka, dipuji, dicela, difitnah, dicaci maki, betul? Ada seorang anak SMA telepon saya, kok saya setiap hari dibully sama teman-teman sekolah, setiap hari. Menurut Koko saya harus pindah sekolah atau tidak? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Tidak. Alasannya? Kita yang mau sendiri. Oke, tepuk tangan dong. Saya jawab, kalau bisa mulai hari ini atau besok kamu sudah pindah sekolah. Tetapi cari sekolah yang teman-teman kamu tidak bully kamu. Mungkin enggak? Nggak mungkin. Carilah teman dekat kamu yang paling dekat sama kamu. Coba tanya, mereka bully saya itu kenapa? Apakah karena pakaian saya, apakah rambut saya, apakah sepatu saya, atau cara berbicara saya yang tidak baik? Artinya introspeksi ke dalam. Kenapa cuma saya yang dibully, teman yang lain tidak? Cari teman terbaik yang dekat supaya dia bisa menjadi cermin untuk kita. Dan Sang Buddha sudah mengingatkan, mau dimanapun tinggal tidak bisa lepas dari omongan orang. Ya kan? Celaan orang, dihina, dipuji. Sang Buddha waktu dalam kehidupannya difitnah, dicaci maki orang. Kena nggak? Kena. Sang Buddha menderita nggak? Halo? Iya, menderita. Menderita? Ada yang jawab menderita? Angkat tangan. Boleh bebas. Menderita. Yang tidak menderita, angkat tangan. Jawabannya menderita. Yakin atau percaya Sang Buddha itu pasti menderita? Di mana bisa dikatakan bahwa ada contohnya Sang Buddha menderita? Tidak ada. Sang Buddha yang maha suci dan sempurna sudah mencabut akar ego, keserakahan, kebencian, kebodohan, nafsu keinginan, sudah tidak tertarik. Kesadaran beliau dengan kita berbeda. Itulah Buddha yang disebut awareness. Kesadarannya sudah full mentok, tidak goyang. Dipuji pun tidak tertarik, apalagi dihina. Puji saja tidak tertarik. Apakah Sang Buddha menderita di dalam Jaya Manggala Jata? Cicak, gajah, ya kan? Dengan kekuatan meta, dengan kekuatan kebijaksanaan,
Sang Buddha mengalahkan mereka semua. Sang Buddha menderita? Tidak. Karena kupingnya tidak tertarik. Sadar sudah kok ini karma saya terima. Karma iya, masih terima. Oleh karena itu diterima, dihadapi, dan dilepas. Tidak tertarik. Betul? Siapa yang bisa membuat kita bahagia? Semua orang mau bahagia. Siapa yang bisa membuat? Diri sendiri. Anda sudah menjawab, diri sendiri. Suami, istri, anak-anak, sukses bisa. Saya punya ada satu kasus. Saya baru balik dari satu kota di Sulawesi, sebuah acara, kemudian saya ke hipnoterapis, mereka mau konseling, ada satu yang konseling dengan saya. Anak-anak 3, 1 ada di Serpong, sudah kerja IT, yang kedua dokter, juga di luar Sulawesi, saya tidak perlu sebut kota. Yang ketiga ada di Amerika. Suksesnya dari cerita seperti itu kita bisa menggambarkan mereka keluarga sukses kan? Sukses, ya kan? Apa yang terjadi? Sang istri sudah lama tidak bisa tidur, harus makan obat tidur. Bahagia nggak? Kalau kita lihat begitu, tidak. Ada yang terganggu. Itulah siapa yang membuat kita bahagia. Suami saya baik, suami saya oke. Kita dalam hidup kita cuma 3 yang kita mau. Punya uang banyak, uang pas-pasan juga gak enak. Mau uang banyak, kalau uang banyak itu kita bisa berdana lebih dari orang lain, bisa bantu banyak orang. Setelah punya uang banyak, tentu kita mau sehat. Uang banyak tapi di ICU mau ngapain juga? Mau jalan nggak bisa, harus dibantu orang lain, pakai tongkat, pakai kursi roda. Kalau nggak ada yang dorong nggak bisa jalan. Yang ketiga happy, bahagia. Iya kan? Keluarga ini uang sudah ada, kemudian masih sehat. Tapi salah satu nggak happy, semua happy? Belum tentu. Itulah siapa yang mau kita bahagia? Diri sendiri. Banyak orang mengenal jalan Buddha terbatas, terpaku pada jangan berbuat jahat. Ada lebih dari itu, sampai ingatkan kita supaya apa? Kita punya mental tidak rapuh. Ketika orang menghina kita, mencela kita tidak rapuh, kita tidak tertarik, kita terima, ya ini karena saya. Kita harus bisa melepas dari pikiran kita. Supaya apa? Happy. Kamu marahin saya senyum-senyum boleh nggak? Boleh, tak marah dia. Iya kan? Dianggap mengejek. Itu. Sang Buddha tidak tertarik. Kesadarannya karma berbuat, tapi tidak tertarik. Makanya bisa tetap bahagia. Oke. Yang kedua tadi, berapa lama kita mengenal ajaran Buddha? Kalau hari ini, kemarin, tahun lalu kita sudah mengenal ajaran Buddha, maka boleh dikatakan kita berada di kondisi yang tepat. Kenapa? Karena tadi Sang Buddha sudah mengajarkan ini pasiko, datang lihat buktikan sendiri. Sang Buddha minta dipercaya. Kamu harus percaya sama saya. Percaya? Ada kata-kata begitu? Tidak. Kalama Sutta, tahu Kalama Sutta, suku Kalama? Ketika seseorang datang ke sebuah kota, kemudian memberikan ajaran, lalu setelah memberikan ajaran orang ini pergi. Datang orang yang berbeda datang, memberikan ajaran yang berbeda. Kemudian setelah itu pergi. Datang lagi, berbeda lagi, pergi lagi. Orangnya bingung. Saya ikut yang mana? Saya harus bagaimana? Sang Buddha menjawab, jika Anda mengenal sebuah ajaran yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran,
terimalah kebenaran itu. Tidak perlu lihat labelnya dari mana, dia siapa, tidak perlu. Walaupun saya sebagai seorang Buddha dipuji banyak orang, kamu jangan percaya dengan mulut saya, apa kata-kata saya. Tidak. Buktikan dulu kebenaran, baru Anda yakin, karena saya sudah buktikan. Siapa yang tahu Monas? Semua tahu Monas, Monumen Nasional tahu. Siapa yang pernah pergi ke Monas sampai ke puncak Monas? Ada? Yang lain belum pernah? Wah, boleh ikut nanti dengan yang pernah. Wihara boleh bikin tur ke Monas. Naik busway Transjakarta. Sudah pernah ke Monas? Sudah. Tolong jelaskan janji yang belum pernah ke Monas. Bisa? Nah, apa yang mau dijelaskan? Cara perginya dan lain-lainnya ada di sana, boleh bisa jelaskan. Bagaimana cara naiknya, terus warna kuningnya itu bisa jelaskan? Bisa? Jadi menggambarkan kuningnya seperti apa ya gitu. Kuningnya itu beda. Kuning kaos ini betul Monas seperti kuningnya ini. Yang pakai kaos ini ibu ini. Atau siapa namanya? Kuningnya sama? Atau kuning rompi pengurus? Nah, dibilang kuning seperti apa kuningnya? Warna saja sudah bikin problem. Cara yang paling mudah apa? Sudahlah, kau datang sendirilah ke Monas. Betul kan? Saya jelasin sampai besok pagi ayam berkokok bangun, susah jelasinnya. Naik busway, nomor berapa busway-nya? Dari mana haltenya? Berapa bayarnya? Gimana cara bayarnya? Baru naiknya udah bikin pusing pertanyaannya. Betul? Sampai sana nanti turun di mana? Oh, lu mesti jalan kaki lagi. Berapa jauh? Ke kiri ke kanan, dia tanya orang kan gitu. Terakhir yang begitu. Oleh karena itu, Sang Buddha justru jangan percaya membuta. Mengatakan itu, jangan percaya membuta, termasuk saya. Temukan kebenarannya alami sendiri baru percaya. Setelah percaya, Anda yakin. Ada karma. Percaya karma. Coba Anda lompat dari lantai 5. Yakin gak mati? Katanya kalau belum waktunya, belum karmanya, gak mati. Coba lompat dari lantai 5. Atau kurang tinggi lantai 20. Kalau masih ada karma baik, lu pasti hidup bro. Itu namanya bodoh. Mudah mengajarkan tidak begitu. Banyak orang persepsi yang salah. Tidak begitu caranya. Sudah pasti itu minimal rumah sakit pala pecah gitu kan. Kalau pala duluan, kalau kaki duluan patah, berkeping-keping. Sesuatu sudah pasti nggak perlu dibuktikan. Api ini panas, wah nggak percaya, lu pegang aja kalau nggak percaya. Itu namanya bodoh. Maka itu anak kecil apapun dia pegang, ya kan? Anak kecil dikasih jeruk nipis, jeruk limau, mau nggak? Masih bayi gitu, baru 1 tahun balita misalnya, mau nggak? Mau. Tapi dikasih kedua kali mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Sudah masuk dalam pikiran dia, ini tidak enak, makanya tidak mau. Ada penolakan. Demikian juga kita. Maka itu kekuatan pikiran itu luar biasa. Nomor 1 dan nomor 2 pikiran pelopor untuk mencipta pendahulu. Oleh karena itu jagalah pikiran masing-masing. Waspadai apapun yang muncul dalam pikiran sendiri. Hati-hati. Bahagia dan tidak bahagia kita di mana? Punya handphone, iPhone bagus, suka, bahagia. Baru beli langsung jatuh, besok sudah teriak.
handphonenya jatuh, orangnya yang teriak. Harusnya handphone yang teriak. Karena kesayangannya jatuh. Langsung tidak happy. Di mana bahagia itu? Oleh karena itu, Islam muda mengajarkan kita meditasi, mindset, cara berpikir kita. Kalau sudah menjadi Buddhis, cara berpikirnya bukan secara biasa, tetapi secara dhamma. Oh inilah karma saya. Oh, saya bahagia, saya dapat rezeki. Di TikTok itu ada afirmasi, mengajarkan afirmasi. Pernah dengar? Menulis berulang-ulang, mengucapkan kata-kata berulang-ulang, itu bisa menjadi kenyataan. Saya bisa dapat uang, terus diulang-ulang, bisa menjadi kenyataan, bisa. Tetapi jika ada karma baik yang mendukung, Anda punya teman banyak, punya keahlian, punya skill, suatu ketika mungkin lagi nojo, tiba-tiba teman datang ke rumah ngajak kerja, bisa. Tapi kalau nggak punya timbunan karma baik, nggak punya tabungan, bagaimana bisa? Saya mau pergi ke Cirebon, mau pulang kampung, tabungan nggak ada, gimana mau pulang? Nabung dulu kan, simpan dulu uang, setelah simpan baru bisa dipakai. Analoginya begitu. Oh saya nggak percaya karma, nggak ada pusing dong, nggak pusing. Saya nggak pusing Anda mau percaya atau tidak, karena tidak menuntut Anda percaya. Banyak orang begitu dapat masalah langsung menjudge, menghakimi. Tidak adil. Waduh, kok saya kena? Tidak bisa terima. Padahal karma bekerja. Kemarin saya tengok seorang ibu usia 63 tahun jatuh, matanya kena stang motor. Pagi-pagi jam 3 dia bangun karena mau bikin kue, jualan kue, jatuh kena mata. Dokter bilang sudah tidak bisa disembuhkan karena bolong masuk ke dalam, keluar dalam, dijahit supaya darahnya berhenti. Tapi sembuh total 100% tidak bisa. Artinya akan mengalami kebutaan sebelah kanan. Apa yang terjadi? Si ibu ini tidak sanggup terima kenyataan, nangis, menderita. Anak-anak lihat mamanya seperti itu ikut nangis, ikut kasihan. Itulah mental. Kalau mental kita nggak kuat menerima kenyataan, terima kamu, kita menderita, menolak. Kita menderita karena kita menolak. Tapi kalau kita mau dapat uang, disuruh ngantri, Anda akan dapat uang 100 juta, ngantri 1 kilo, ngantrinya, ngantri, udah pasti dapat itu. Bapak mau dapat 100 juta, mau ngantri Pak, antri, harus ngantri, ini 1 kilo Bapak antrian. Kalau Bapak nggak mau antri, Bapak pulang, antri ya. Ini sampai jam berapa buka? 24 jam Pak. Wih, ngantri lah 100 juta bro. Betul, bisa sabar kan? Bisa itu. Bisa sabar kan? Gak perlu nyodok diomelin nanti suruh pulang. Sudah, tungguin 1 kilo, jangan antri berdiri. Pasti bisa sabar. Tapi begitu dapat celaan, kita menolak. Karena ini aku, tidak boleh diganggu, tidak boleh dihina, dicari malu. Ini aku. Jadi bikin kita menderita tuh si aku ini. Hati-hati. Jadi ajaran Buddha sangat-sangat dalam. Maka sang Buddha ada sebut praktek dhamma. Praktek dari pikiran, jangan perbuatan. Pikiran hati-hati. Mulai dari pikiran, mindset pola pikir kita. Jangan
jangan terlalu cepat merespon. Kalau kita sudah mulai praktek sedikit-sedikit bolong-bolong, oke lah. Ya, kita namanya latihan. Namanya latihan bisa gagal, bisa sukses. Namanya latihan. Tapi minimal kita sudah mulai praktek sedikit-sedikit. Apapun yang kita lihat di pertemuan itulah damai. Anda tertarik atau tidak tertarik, itulah decision Anda. Anda sendiri membuat keputusan, bukan orang lain. Dalam pikiran. Kalau sudah masuk dalam bawah sadar, lama itu, makanya perlu meditasi. Kenapa? Sang Buddha mengajarkan meditasi karena supaya kita bisa tenang, berpikir jernih, logis, dan bisa melepas sampah-sampah pikiran kita. Ketika kita bahagia, kita bisa simpan, tidak bahagia pun simpan. Tapi kita ingat yang mana? Tidak bahagia. Orang tipu kita pasti kesajikan. Itulah Sang Buddha mengajarkan kita cinta kasih, supaya kita melepas kebencian kita, sampah kita. Tidak ada orang lain yang bisa bawa kita bahagia. Beli tiket ke Amerika happy, tapi begitu terlambat di bandara, wah, gara-gara macet tuh di tol, anjir, saya terlambat naik pesawat ditinggal. Tiket sudah di tangan bro, visa sudah dapat, tinggal tinggal terbang. Gak bisa. Ada orang saking happy-nya mau pergi ke India Damayatra. Saya bikin grup Damayatra. Saya cari dana untuk satu guru. Guru ini happy-nya luar biasa. Bikin paspor itu disimpan di dalam ransel, tas ransel. Dibawa-bawa tiap ngajar, sekolah pulang, pergi dibawa terus saking happy-nya mau berangkat. Apa yang terjadi di ayah? Paspornya hilang, pusing 7 keliling. Saya ditelepon lagi dia di tol naik taksi. Romo, Pak ini paspornya hilang. Lalu ya dia lagi pusing nyari kemana ya paspornya. Saya bilang keselip, pasti keselip. Dia tiap hari kemana atau simpan di mana? Di ranselnya, cari aja di ranselnya. Udah dicari katanya nggak ada. Balik ke sekolah, cari di lemari buku, buka semua, bongkar, sampai kayak gitu, sampai kalap loh orang Jakarta bilang. Karena sudah last minute nih mau ke bandara nyari paspor. Sampai telepon istrinya di kampung, sampai datang ke orang pintar istrinya, tanya orang pintar. Kalau nanya orang pintar, yang nanya berarti bukan saya ngomong. Bukan saya bicara. Saya bilang cari di ransel. Akhirnya dia muridnya tuh, Bapak biasa simpan di mana di ransel? Bongkar semua ransel itu. Keluarin semua isinya dikorek. Ada di buku sorry. Wah nangis itu. Anak-anaknya siswanya ikut nangis. Bapak sudah naik Grabcar aja ya, naik Gokar atau Grabcar, ntar saya promosi lagi. Jadi naik taksi online, dipesan sama muridnya itu naik taksi, jangan naik motor, naik ojek. Di jalan dia telepon saya, Romo, saya lagi mengarah ke bandara, paspornya sudah ketemu. Ya santai aja Pak, jangan sampai terlalu ini lagi, bereuforia. Santai dulu Pak, santai, tenang. Saya masih di counter check-in kok. Saya tunggu sini. Sampai bandara senangnya luar biasa. Coba kalau dia hopeless, ya sudahlah, ini karma buruk saya. Kalau tidak berusaha, mana bisa jadi karma. Kita harus action, baru bisa ada karma. Nggak ada action, nggak bisa. Pikiran juga action, jadi karma. Kalau hopeless, ya terima nasib lah, sudah susah begini mau ngomong apa. Nggak ada spiritnya, nggak ada semangat untuk berjuang, mengubah karma buruk jadi karma baik. Oke? Jadi percaya atau yakin? Minimal Anda sudah bertambah. Tadi 50%, semoga bisa 78. Sudah bagus, tepuk tangan. Saya sudah tidak perlu percaya, tidak perlu. Bahkan
Dia mau pindah agama, ya sudah, tak usah pindah agama. Kalau sudah latihan meditasi, ngapain pindah agama? Ya kan? Karena agama itu cuma label, merek. Yang diributin mereknya. Wihara bangun, bagus-bagus. Tempat ibadah bangun, bagus-bagus. Saya tanya, ini di dalamnya bagus-bagus semua kan? Pengurusnya berantem semua. Itu aja nggak ada kantaunya, nggak ada duit, nggak ada gajian, masih ribut. Apalagi ada duit. Kalau kenyataan, ditumbangkan, dikunci itu, digembok. Kenyataan kita bicara realita. Bukan saya mengkritik, bukan. Ini kenyataan. Aku yang bermain. Susah kalau sudah aku itu apapun menjadi masalah. Karena aku yang bermain. Tidak toleransi, tidak bicara. Kasih orang kesempatan bicara, alasannya apa. Anak sama anak berantem, ibu sama ayah berantem, ya biasa. Tapi kan kita harus perbaiki. Gak selamanya ribut kan. Kalau ribut terus yang dicari apa? Aku yang dicari. Mau menonjol, aku. NPD. Sekarang itu NPD bahasanya. Harus dia, harus menonjol, harus dia, orang harus tahu dia. Sudah tahu dikasih kerja nggak mau. Kan kalau kita menonjol, dia terus yang kerja. Udah kasih dia, ini harus begini, ya udah lu kerjain. Kan begitu biasanya kalau organisasi. Oleh karena itu, sekali lagi, apakah ini masalah? Kita masih belajar, kita masih berlatih mengurangi ego. Kalau mencabut ego bisa, tapi panjang prosesnya, minimal berlatih dulu. Harus moralitasnya betul-betul 100% bagus. Meditasinya juga rutin, tidak bolong-bolong. Ini pasti kau datang lihat buktikan sendiri, jangan percaya. Kalau Anda sudah buktikan, tidak perlu lagi percaya, sudah yakin, Anda sudah buktikan sendiri. Monas itu ada orang sudah datang kok, sudah lihat. Gak usah bicara Orchard, ya, Singapura, gak perlu. Bicara Monas saja mudah. Jelasin Monas, sama seperti jelasin karma, jelasin nibbana, jelasin surga, mas susah. Orang pertama kali sama dia cuma ngomong pikiran toh, gak ngomongin yang lain, dan mau pada itu. Betul? Tidak ngomong biku, tidak ngomong data, tidak ngomong lain, pikiran. Sudah selesai. Kalau sudah itu kita bisa kelola manage sendiri pikiran kita, selesai semua, happy. Karena kita sudah pintar. Betul kan? Pintar manage. Oke. Terima kasih atas kebersamaan kita semua hari ini. Semoga kita semua bisa selalu sehat, bahagia, sejahtera, selalu kompak, bisa berbuat untuk Buddha Dhamma, berbuat untuk diri kita, keluarga kita supaya lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, lebih makmur, lebih bahagia. Sampai saat bawa Tusi Tata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.